Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan, rekan-rekan seperjuangan mahasiswa magister Universitas Negeri Gorontalo yang saya hormati. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya dengan mengangkat salah satu isu kebijakan pemerintah terkait peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan serta implikasinya terhadap angka kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pendahuluan. Tindak kekerasan sering terjadi ketika aturan ditegakkan dalam kegiatan pembelajaran. Maraknya kasus kekerasan pada masa sekolah tentunya membuat pendidik, orang tua, dan masyarakat khawatir. Tidak hanya pendidik yang memiliki peran dalam mencegah dan menangani kekerasan, orang tua dan masyarakat pun juga harus dilibatkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu telah menetapkan payung hukum, yaitu dengan lahirnya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2003 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, peraturan tersebut itu menjelaskan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen lapisan masyarakat. Permasalahan penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2003 belum efektif dan maksimal dalam menekan angka kekerasan pada lingkungan satuan pendidikan. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah itu sendiri. Realita di lapangan, sejak tahun 2020 sampai 2024, jumlah kasus kekerasan di sekolah meningkat. Nah, tren kenaikan jumlah kasus kekerasan di sekolah sepanjang tahun 2020 hingga 2024, yang mana di tahun 2023 ada 285 kasus. Di tahun 2024 terdapat 573 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Artinya ada kenaikan yang signifikan dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi melebihi 100%. Nah, inilah yang kemudian menjadi realita di lapangan hari ini. Masuk ke analisis SWOT. Nah, strength. Pertama, kebijakan Permen nomor 46 tahun 2023 dibutuhkan oleh semua pendidikan, satuan pendidikan. Nah, kebijakan Permen nomor 46 tahun 2023 memberikan ruang yang sangat besar bagi keamanan seluruh peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga, kebijakan Permen nomor 46 tahun 2023 itu dapat diakses oleh masyarakat luas. Karena dalam proses pelaksanaannya atau aktualisasi Permen ini itu melibatkan unsur-unsur komite. Weakness. Yang pertama, kontrol terhadap implementasi kebijakan Permendikbudristek ini itu masih lemah. Yang kedua, kurangnya SDM untuk pelaksanaan kontrol dari kebijakan yang ada. Opportunity. Yang pertama, adanya tokoh masyarakat yang bisa mengedukasi masyarakat. Yang kedua, adanya aplikasi untuk mendukung kebijakan. Yang ketiga, adanya dukungan dari pemerintah pusat. Yang keempat, adanya dukungan TNI dan Polri. Analisis SWOT selanjutnya, treatment. Yang pertama, tingkat kepatuhan satuan pendidikan yang relatif masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua, kesadaran masyarakat sekolah yang masih kurang. Jadi baik guru, siswa maupun unsur-unsur yang ada di dalam lingkungan sekolah itu masih memiliki kesadaran yang lemah, yang kurang terhadap tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan atau bullying. Nah, temuan-temuan atau kondisi objektif. Jumlah kekerasan sebelum dan setelah implementasi Permen nomor 46 tahun 2003.
Jadi menurut data JPPI atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, ada tren kenaikan jumlah kasus kekerasan yang terjadi di sekolah sepanjang tahun 2024. Pada tahun 2023, pihaknya mencatat ada 285 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Nah, sedangkan pada tahun 2024, kasus kekerasan yang terjadi mencapai 573 kasus. Jadi artinya Permendikbud sebelum diimplementasikan atau dijadikan kebijakan nasional itu ada 285 kasus. Nah, setelah diimplementasikan itu ternyata ada peningkatan kasus, temuan kasus, yaitu mencapai 573 kasus. Berarti ada masalah di sana. Nah, temuan yang kedua, belum optimalnya implementasi kebijakan Permen nomor 46 tahun 2023. Masih lambatnya pembentukan tim PPKSP. Jadi tidak semua satuan pendidikan itu sudah memiliki yang namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Yang kedua, tim PPKSP yang dibentuk itu tidak sesuai kriteria dan memiliki perspektif komitmen perlindungan anak. Jadi terkadang tim PPKSP juga yang dibentuk oleh satuan pendidikan itu hanya sekedar mengambil guru yang tersedia saja, tidak sesuai dengan kriteria yang sudah diamanatkan oleh Juknis atau Permendikbud Ristek ini. Nah, kemudian kompetensi tim PPKSP yang masih rendah, belum masifnya sosialisasi dan edukasi terhadap kebijakan Permen nomor 46 tahun 2003 pada masyarakat luas. Belum adanya pelatihan dan pendidikan bagi guru terkait kompetensi dan skill perlindungan anak khususnya pada bidang konseling dan psikologi. Keterlibatan organisasi profesi guru masih belum maksimal. Nah, jadi memang dalam penanganan kasus-kasus atau dalam implementasi Permendikbud ini itu belum, baik itu organisasi IGI atau organisasi PGRI itu belum maksimal terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya kemudian tidak adanya evaluasi berkala dari pemerintah terhadap tim Satgas daerah hingga tim PPKSP. Nah, kesimpulan, anak-anak sangat penting bagi eksistensi manusia dan diperlukan bagi bangsa dan negara untuk bertahan hidup. Jika anak-anak akan mewarisi tugas negara mereka dan menjamin kelangsungan hidup negara untuk generasi mendatang, maka mereka harus diberi setiap kesempatan untuk berkembang dengan cara yang paling sehat, paling intelektual, dan paling sosial yang bisa dibayangkan. Untuk itu mereka perlu dilindungi untuk menjamin pemenuhan hak anak tanpa hambatan dan memajukan kesejahteraan mereka. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan nomor 46 tahun 2003 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan, faktanya di lapangan angka kekerasan masih cukup tinggi terjadi di satuan pendidikan. Namun demikian, kita tetap harus optimis bahwa kasus kekerasan akan mengalami penurunan. Tentunya dengan syarat bahwa Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2003 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan benar-benar diaktualisasikan di lapangan oleh semua pemangku kebijakan. Sebab kebijakan ini tidak saja memberikan jaminan pada keamanan peserta didik selama di sekolah, namun juga dapat menjaga masa depan peserta didik dari segala hal yang dapat merusak mereka selama di sekolah. Saran dan rekomendasi: implementasi kebijakan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2003 bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Maka dalam pelaksanaan kebijakan ini diperlukan adanya kerjasama dari berbagai sektor, terutama di sektor pendidikan dan hukum. Selain itu, untuk menguatkan kebijakan ini, keterlibatan stakeholder, baik dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah, sangatlah dibutuhkan agar kebijakan ini bisa terlaksana dengan maksimal. Itulah yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.